Halo, semoga semua keadaannya baik-baik aja ya. Bersyukur kami semua sekeluarga di sini juga sehat-sehat. Ayo kita mulai pembacaan Yohanes pasal yang ke-6 sekarang. Kita doa dulu ya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan hari ini, untuk hari yang baru yang Kau berikan. Terima kasih Engkau selalu setia untuk menyertai kami. Dan selalu Engkau tidak pernah memutuskan berkat-Mu untuk kami Tuhan. Apapun kesalahan kami, itu semuanya telah Kau bayar lunas melalui Putra-Mu Yesus Kristus di kayu salib. Terima kasih untuk semua yang baik yang Kau lakukan buat kami Tuhan. Tolong tuntun kami dalam pembacaan firman hari ini, supaya kami mengerti akan isi hati-Mu Tuhan. Amin. Saya agak flu, jadi maaf kalau kadang-kadang harus harus membersihkan hidung sebentar. Ya. Oke. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Di sini Tuhan Yesus di kata mencobai itu bukan berarti mencobai berarti yang negatif, tetapi mencobai itu ngetes gimana Filipus ini akan bagaimana reaksinya Filipus gitu. Ayat 7, jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Ya, itu reaksinya Filipus. Reaksinya Filipus, nggak mungkin lah orang sebanyak ini kita mau kasih makan. Jadi itu secara wajar ya, namanya juga manusia, iya kan? Manusia pemikirannya seperti itu. Ayat 8. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Ya, jadi mereka itu melihat bukan main banyaknya. Jadi ini yang dibilang banyak ini bukan sekedar 100-200 orang. Tapi ini 5.000 orang itu yang tercatat ditulis Alkitab itu cuma ditulis laki-laki yang terhitung. Itu 5.000 orang. Belum lagi yang perempuan dan anak-anak. Jadi taruhlah dikali 2 berarti sekitar 10 ribuan orang hari itu yang berbondong-bondong mengikuti Yesus dan murid-muridnya. Kalian bisa bayangin, jadi waktu Tuhan Yesus bilang, "Filipus, kamu kasih makan ini orang-orang." Lah Filipus pikir, uang sebanyak apa juga gak akan cukup mau kasih mereka makan. Ya, jadi dan Andreas juga bilang, ini ada orang yang punya 5 roti dan 2 ikan. Mana cukup untuk orang segini banyak. Tuhan Yesus pikirlah, kita mana bisa mau
kasih makan orang segini banyak? Mustahil. Ayat 10, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Bisa kebayang nggak? Jadi ini 5 roti, 2 ikan yang diberikan kepada Yesus. Terus dia mengucap syukur ke Bapaknya. Saya penasaran, apa sebenarnya yang dibilang Tuhan Yesus kepada Bapaknya saat itu? Ya kita bisa bilang, ya dia bersyukur, Bapa di surga bersyukur untuk roti dan ikan ini. Mungkin itu yang dibilang ya, nggak tahu juga. Tapi di sini cuma ditulis, lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur. Dan habis dia mengucap syukur, dibagi-bagikan. Bisa kebayang nggak? Jadi dari 5 roti, 2 ikan, itu setelah dia mengucap syukur dibagi ke murid-muridnya, terus murid-muridnya bagiin ke sekitar 10.000 orang. Saya sih nggak bisa ngebayangin gimana itu kejadiannya. Jadi saat murid-murid itu ngebagiin, itu roti yang di tangan mereka kayaknya nggak habis-habis gitu loh. Jadi dibagiin terus sampai semuanya kedapetan. Ayat 12. Dan setelah mereka kenyang loh, jadi mereka itu yang kedapatan makanan saat itu nggak ada yang kekurangan, semuanya sampai kenyang. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ya, dari yang cuma 5 roti, setelah dibagi-bagikan, malah jadi sisanya sampai orang semua udah kenyang makan, masih ada sisa 12 bakul penuh. Bayangin. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Saya bisa sedikit mengerti kenapa mereka reaksinya seperti ini. Karena manusia siapa yang bisa melakukan mujizat seperti ini? Sebelumnya nggak ada dan sampai sekarang pun belum ada. Atau kalian ada yang pernah dengar? Ada seseorang yang bisa kasih makan dari 5 roti 2 ikan untuk sekitar 10.000 orang. Dan masih ada sisanya roti. Semua udah makan kenyang, terus ada sisa lagi 12 bakul penuh. Luar biasa. Jadi setiap muridnya itu yang 12 murid, pikiran saya ya, jadi kira-kira setiap murid itu ada 1 bakul penuh yang tersisa. Jadi total 12. Ini perkiraan saya. Ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Inilah Tuhan Yesus. Dia itu mengerti bahwa kehendak Allah itu untuk menjadikan dia raja, segala raja. Bukan hanya raja orang Yahudi. Waktu orang-orang ini diberi makan dan kenyang, mereka itu pikir, bukan main kalau dia ini jadi rajanya kita nggak akan pernah kelaparan lagi. Kuasanya itu luar biasa, kita nggak akan tertindas lagi oleh kerajaan Romawi. Karena saat itu mereka itu kan
ditindas sama kerajaan Romawi gitu. Jadi reaksinya orang-orang ini masuk akal. Tapi Tuhan Yesus gak mau dijadikan raja orang Yahudi. Karena bukan untuk itu dia datang. Dia itu datang untuk melayani umatnya. Ya, pada saat itu orang Yahudi. Tapi visinya itu jauh lebih besar hanya untuk menjadi raja atau menyelamatkan orang Yahudi. Visinya itu, misinya itu untuk menyelamatkan seluruh dunia dengan cara mati di kayu salib. Itulah misinya Tuhan Yesus ke bumi ini. Jadi bukan untuk memperlihatkan mujizat supaya manusia menjadikan dia raja, menjadikan dia supaya dia disanjung-sanjung tinggi. Bukan untuk itu dia datang. Dia itu datang untuk menunjukkan kasih Allah kepada seluruh umat manusia yang sebenarnya sudah tidak ada harapan untuk hidup selamanya, tapi mati selamanya, terpisah dari Allah. Dan dia tahu apa artinya itu terpisah dari Allah selamanya. Dan dia nggak mau. Dia mengerti bahwa Bapaknya, Allah Bapa mengirim dia ke dunia untuk menolong, untuk melayani, tapi kemudian bukan hanya sampai di situ, tapi untuk mati untuk setiap umat manusia, mati di kayu salib, menebus setiap kita, supaya setiap manusia yang pernah hidup dan yang akan hidup di bumi ini diselamatkan, mereka yang percaya kepadanya. Oke, sampai di sini dulu hari ini. Kalau kalian ada komentar atau pemikiran, renungan yang mau dibagikan tentang pembacaan hari ini, silakan ditulis di komentar. Oke, makasih sudah membaca sama-sama dengan saya hari ini. Tuhan berkati. Dadah, sampai besok.